2008 akan mempresentasikan hasil tugas riset report kami pada PT Bumi Serpong Damai Tbk. Sebelumnya, perkenalkan saya Lestari bersama rekan-rekan saya. Saya Nova Anggraini. Saya Kamelia Larasati. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan video berikut ini adalah penjelasan dari riset report kami. Baiklah, saya akan memulai penjelasan hasil riset report kami mengenai PT Bumi Serpong Damai Tbk dengan kode emiten BSDE. Dengan tagline yang kami berikan yaitu membangun hari ini, menciptakan masa depan yang lebih baik. Laporan ini kami susun berdasarkan analisis yang kami kerjakan pada tanggal 11 Desember 2024. Mari kita eksplorasi bersama temuan yang telah kami rangkum untuk memahami potensi dan prospek perusahaan ini. Nah, pada kesempatan ini kita terlebih dahulu membahas kondisi ekonomi makro Indonesia hingga November 2024. Berdasarkan data yang tersedia, ini memberikan gambaran penting mengenai landasan ekonomi. Pertama ini ada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menunjukkan performa yang cukup stabil pada kuartal ketiga pada tahun 2024. Menunjukkan ekonomi tercatat sebesar 4,95%, sedikit meningkat dari 4,94% di kuartal ketiga pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi terus berjalan dengan baik, didukung oleh konsumsi domestik dan ekspor. Selanjutnya ada tingkat inflasi. Nah, tingkat inflasi ini berada di angka 1,55%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah sebesar 2,5 kurang lebih 1%. Ini mencerminkan keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga meski ada tantangan global. Inflasi rendah ini dapat mendukung daya beli masyarakat yang menjadi faktor penting bagi sektor properti. Namun pada data nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi sekitar minus 2,63% dengan kurs berada di angka 15.896 per USD. Meskipun demikian, depresiasi ini lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan stabilitas yang lebih baik meskipun menghadapi tekanan eksternal. Selanjutnya pada suku bunga acuan BI rate saat ini itu berada di 6% setelah melalui satu kali kenaikan dan satu kali pemotongan pada tahun 2024. Kebijakan moneter ini dilakukan untuk menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk dari sisi neraca perdagangan, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 2,43 miliar dolar Amerika Serikat sampai dengan Oktober 2024. Angka ini meningkat dari 31,19 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari sampai Oktober 2023, menunjukkan kinerja ekspor yang tetap kuat, khususnya di sektor komoditas. Namun, jika kita melihat adanya defisit transaksi berjalan sebesar minus 0,60% dari PDB pada kuartal ketiga 2024 yang sedikit meningkat dari minus 0,33% pada kuartal ketiga tahun 2022. Meskipun demikian, ini masih batas aman dan menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik. Pada cadangan devisa di sini berada di level yang sangat sehat, yaitu 150,2 miliar dolar Amerika Serikat dengan kenaikan 2,60% dan 8,76. Di posisi ini mendukung stabilitas nilai tukar dan memberikan ruang kebijakan bagi pemerintah untuk menghadapi tekanan eksternal. Nah, kesimpulannya dari kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini memberikan prospek yang positif untuk mendukung kinerja daripada bisnis Bumi Serpong Damai Tbk ini dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang rendah, stabilitas moneter yang terjaga. Kita memiliki landasan yang kuat untuk terus menciptakan masa depan yang lebih baik.
Selanjutnya ada indikator ekonomi domestik yang memainkan peran krusial dalam menentukan performa dari BSDE sebagai perusahaan properti terkemuka. Sebagai pengembang properti dengan kapitalisasi pasar yang sangat besar, BSDE sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi makro karena hal ini secara langsung mempengaruhi daya beli konsumen dan keputusan investasi dalam sektor properti. Berdasarkan data yang kami tampilkan, di sini yang pertama ada performa sektor real yang terjaga di level pandemi memberikan sinyal positif bagi BSDE karena menunjukkan fundamental ekonomi yang sangat kuat untuk mendukung permintaan properti. Pada gambar yang kedua, di sini ada manufacturing PMI di level 49,6 yang menunjukkan aktivitas manufaktur yang relatif stabil meski sedikit di bawah level ekspansi yaitu 50. Kondisi ini masih cukup kondusif untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri yang juga menjadi salah satu portofolio dari BSDE. Yang ketiga ada indeks keyakinan konsumen yang mencapai 121,1 mengindikasikan tingginya kepercayaan konsumen terhadap prospek ekonomi. Ini sangat penting bagi BSDE karena konsumen yang optimis lebih cenderung melakukan pembelian properti atau berinvestasi di sektor real estate. Lanjut yang keempat yang paling signifikan yaitu tren penurunan suku bunga KPR menjadi 7,44% yang sangat menguntungkan bagi BSDE karena yang pertama itu menurunkan biaya cicilan KPR bagi pembeli, yang kedua meningkatkan aksesibilitas pembiayaan properti, dan yang ketiga berpotensi mendorong peningkatan permintaan properti. Semua indikator ini menunjukkan lingkungan makroekonomi yang relatif mendukung untuk sektor properti yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif bagi prospek bisnis BSDE. Pada kuartal ketiga tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai 4,95%. Pemulihan ini didorong oleh peningkatan konsumsi domestik, investasi, dan ekspor, serta dukungan belanja infrastruktur pemerintah khususnya di sektor transportasi dan konstruksi yang memberikan dampak positif pada sektor properti. Tingkat inflasi Indonesia yang stabil di kisaran 3-4% pada tahun 2024 menciptakan kebijakan moneter yang mendukung pemulihan ekonomi. Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuan pada level akomodatif untuk menjaga stabilitas harga yang penting bagi investasi di sektor infrastruktur dan properti. Selain itu, pemerintah terus mendorong membangun infrastruktur besar-besaran termasuk proyek IKN yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan kawasan baru dan sektor properti. Dukungan ini memperluas aksesibilitas, membuka peluang investasi baru, dan memperkuat kolaborasi publik swasta sehingga berkontribusi pada pertumbuhan sektor properti. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE saat ini menunjukkan posisi yang menarik dengan harga terakhir di Rp960. Saham ini berada jauh di bawah level tertinggi 52 minggu di Rp1.340.000, namun masih di atas level terendah yaitu Rp870. Meskipun mengalami koreksi yang cukup signifikan dengan penurunan minus 21,30% dalam sebulan terakhir dan minus 11,11%, fundamental perusahaan tetap solid. Dari sisi kepemilikan, struktur pemegang saham didominasi oleh PT Paraga Arta Mida sebesar 40,26% dengan PT Akacentra Usaha Maju yaitu 30,33%
komitmen kuat di pemegang saham utama, publik pemegang porsi yang cukup signifikan sebesar 25,63%. Highlight dari kinerja BSD ini menunjukkan beberapa kekuatan utama. Yang pertama, resiko EBITDA atau penjualan yang tertinggi menciptakan efisiensi operasional. Yang kedua, margin yang termasuk tertinggi di bursa. Yang ketiga, posisi keuangan yang kuat dan kas bersih dan margin yang baik. Yang keempat, valuasi yang menarik dari sisi multiple pendapatan. Yang terakhir, price to book value yang relatif murah. Dengan kondisi seperti ini, beberapa analisis memandang bahwa valuasi BSDE saat ini berada di level yang menarik untuk akumulasi, meningkatkan posisi fundamental yang kuat dan potensi pertumbuhan ke depannya. Didukung oleh manajemen yang solid dan portofolio properti yang berkualitas, BSDE memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah bagi investor dalam jangka panjang. Berdasarkan data keuangan PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE ini terlihat beberapa tren penting dalam kinerja perusahaan. Dari sisi proyeksi keuangan 2022A sampai 2026F ini, revenue diproyeksikan tumbuh dari Rp10.235 miliar mencapai Rp13.796 miliar. EBITDA menunjukkan fluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi yaitu 68,4%. Net profit diprediksikan meningkat signifikan dari 2,433 miliar ke 3,760 miliar. Untuk earning per share diproyeksikan tumbuh dari Rp114.900 menjadi Rp177,6. Valuasi cenderung moderat di kisaran 7,0 sampai 13,9. Sementara dari ringkasan performa terkini, revenue pada kuartal ketiga tahun 2024 mencapai 2,720 miliar, tumbuh 17,8%. Margin tetap terjaga dengan gross profit margin 63,5%, operating profit margin 26,5%, net profit margin sekitar 13,66%. Kinerja 9M24 sangat solid dengan pertumbuhan revenue 37,7 mencapai 10,67 miliar. Net profit 9M24 tumbuh 52,7% menjadi 2,702 miliar. Secara keseluruhan, BSDE menunjukkan fundamental yang sangat kuat dengan tren pertumbuhan yang positif, didukung oleh margin yang sehat dan proyeksi keuangan yang optimis untuk beberapa tahun ke depan. Meski terdapat beberapa fluktuasi dalam pertumbuhan, perusahaan mampu mempertahankan profitabilitas yang baik. Berdasarkan data pertumbuhan harga properti yang menjadi dasar tumbuhnya BSD ini, terlihat beberapa tren menarik di berbagai kota. Kota dengan pertumbuhan tertinggi di 2024 ada Kota Samarinda yang menunjukkan prospek pertumbuhan total tertinggi sebesar 2,50%. Pekanbaru juga menunjukkan proyeksi pertumbuhan yang kuat di 2,47%. Untuk Batam juga tetap solid dengan pertumbuhan 2,61% meskipun menurun dari 4,09% di tahun 2023. Untuk tren segmen properti di properti tipe small secara konsisten menunjukkan pertumbuhan positif di hampir semua kota. Untuk di segmen medium menunjukkan variasi pertumbuhan yang beragam antar kota. Sedangkan di properti cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih moderat. Highlight dari pertumbuhan regional ini, yang pertama kawasan Jawa
Bandung proyeksinya meningkat dari 0,70% di tahun 2023 ke 1,16% di tahun 2024. Yogyakarta stabil dengan pertumbuhan 0,92% di tahun 2024. Untuk kawasan Sumatera, di Palembang mempertahankan pertumbuhan positif di 1,30%. Di Medan menunjukkan peningkatan dari 0,86% ke 1,11%. Untuk di kawasan Indonesia bagian timur, di Makassar mempertahankan pertumbuhan di atas 1%. Di Denpasar menunjukkan peningkatan signifikan ke 1,76%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif untuk sektor properti di berbagai kota di Indonesia yang mendukung fundamental BSDE sebagai pengembang properti terkemuka. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas profil perusahaan pada PT Bumi Serpong Damai Tbk. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE didirikan pada tahun 1984 dengan tujuan mengembangkan wilayah Bumi Serpong Damai BSDE. Perusahaan ini awalnya memfokuskan kegiatan bisnisnya pada pengoperasian BSDE Junction dan Ocean Park BSD. Antara tahun 2008 hingga 2009, BSDE resmi melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham BSDE. Transformasi dan ekspansi. Yang pertama, rebranding dan investasi. Pada periode 2013 hingga 2014, BSDE melakukan transformasi besar-besaran dengan mengubah nama Plaza Bank Internasional Indonesia menjadi Sinarmas Land Plaza Jakarta. Dalam proses ini, perusahaan mengakuisisi 46,7% saham di Plaza Indonesia Realty. Selain itu, BSDE memperluas investasinya dengan membeli Epicentrum Walk senilai 297 miliar dan menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan Hong Kong Land untuk pengembangan BSD City. Yang kedua, proyek baru. Pada tahun 2015, perusahaan meluncurkan wahana di hiburan seperti Go Wet Water Park dan Grand Wisata Bekasi, serta meresmikan Ion Mall dan Green Office Park di BSD. Inovasi infrastruktur dan properti. Pada 2016, perusahaan memperkenalkan Cubic BSD dan mulai membangun jalan tol Serpong Balaraja. Pada 2018, BSDE mengakuisisi 13 lantai di Sinarmas MSIG Tower senilai 4,76 triliun. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020, BSDE harus menghadapi dampak pandemi dengan menutup Hotel Lee Grandeur di Mangga 2 dan Balikpapan. Meski demikian, perusahaan tetap mengelola lahan seluas 131,863 meter persegi di Sentul City, Bogor dan fokus pada pengembangan properti di Tangerang. Hingga kini, BSDE dikenal sebagai salah satu pengembang properti terbesar di Asia Tenggara dengan kapitalisasi pasar mencapai 20.325 triliun per data yang tercantum. Pada bidang perusahaan, PT Bumi Serpong Damai Tbk beroperasi di sektor real estate dan properti dengan fokus utama pada pengembangan kota mandiri, kawasan komersial, dan properti industri. Selanjutnya, bidang perusahaan pada PT Bumi Serpong Damai Tbk yang beroperasi di sektor real estate dan properti dengan fokus utama pada pengembangan kota mandiri, kawasan komersial, dan properti industri. Lini bisnis utama. Yang pertama, pembangunan kota mandiri. BSDE dikenal lewat proyek andalannya, BSD City yang mencakup
perumahan premium, yaitu kawasan komersial meliputi pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, dan area bisnis modern. Yang kedua, infrastruktur dan fasilitas pendukung, yaitu BSDE mengembangkan transportasi publik dan fasilitas hijau untuk menciptakan kawasan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lalu, proyek seperti Green Office Park menawarkan lingkungan kerja modern yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, komitmen berkelanjutan. Sebagai perusahaan terkemuka, BSDE berkomitmen memberikan solusi properti yang inovatif dan berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan fokus pada pengembangan berwawasan lingkungan, BSDE terus memperluas portofolionya guna memenuhi kebutuhan masyarakat urban modern. Pencapaian dan jangkauan. Perusahaan ini telah berhasil menciptakan portofolio properti di berbagai kota besar di Indonesia, menjadikannya pemimpin dalam sektor pengembangan properti nasional. Selanjutnya, income statement. Pada bagian income statement, kita dapat melihat bahwa pendapatan perusahaan diproyeksikan terus meningkat dari 10,235 triliun pada tahun 2022 menjadi 14,777 triliun pada tahun 2025. EBITDA juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari 4,453 triliun pada tahun 2022 menjadi 6,387 triliun di tahun 2025. Hal ini mengindikasikan efisiensi operasional yang semakin baik. Keuntungan bersih atau net profit diproyeksikan naik dari 2,433 triliun di 2022 menjadi 3,924 triliun di 2025. Tren ini memberikan gambaran optimis terhadap kinerja perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nafa Anggraini. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang valuasi dan rekomendasi. Di mana dalam melakukan valuasi saham PT Bumi Serpong Damai Tbk, kami menggunakan metode Weighted Average Cost of Capital (WACC). Metode ini digunakan untuk menghitung rata-rata tertimbang dari biaya modal perusahaan, baik yang berasal dari ekuitas maupun utang. Tabel pada gambar ini adalah rangkuman untuk menghitung WACC. Nilai low menunjukkan rendah dan high menunjukkan nilai tinggi. Selanjutnya ada analisis SWOT, yang dimana ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis SWOT yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman perusahaan. Yang pertama ada strength, kekuatan. Keunggulan atau faktor positif internal yang dimiliki perusahaan. Di sini strength menunjukkan pertumbuhan pendapatan solid di kuartal 3 2024. Pendapatan meningkat sebesar 17,8% dari tahun ke tahun dengan total 9M 2024 sebesar 2,7 triliun, kurang lebih 52,7%. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Faktor internal yang menjadi kelemahan atau hambatan bagi perusahaan. Penurunan margin laba, OPM dan MPM pada
kuartal 3 2024 disebabkan oleh peningkatan biaya IT yang mencapai 9% dari total biaya operasional dengan kenaikan signifikan sebesar 166% kuartal on kuartal. Selanjutnya yang ketiga ada opportunity, peluang. Faktor eksternal yang memberikan kesempatan untuk pertumbuhan perusahaan, pemotongan suku bunga mendatang. Hal ini dapat mengurangi beban bunga utang perusahaan yang saat ini 30% dari laba sebelum pajak 9M 2024. Selanjutnya yang keempat ada threat, ancaman. Faktor eksternal yang mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan. Penghentian insentif pajak properti, di mana jika insentif pajak dihentikan, ini dapat menghambat pertumbuhan perusahaan karena penjualan properti menyumbang 87% dari total pendapatan. Selanjutnya ada rekomendasi. Target harga saham untuk PT Bumi Serpong Damai Tbk selama 1 tahun ke depan berdasarkan analisis dari 9 analisis. Target harga rata-rata 1,45 yaitu harga saham yang diproyeksikan oleh para analisis dalam waktu 1 tahun. Angka ini menunjukkan potensi kenaikan sebesar 50,93% dari harga saham saat ini. Tentang target harga, estimasi maksimum 1.600 ini merupakan target tertinggi yang diprediksi oleh analisis. Estimasi minimum 1.050. Ini merupakan target terendah yang diprediksi oleh analisis. Dari situ bisa disimpulkan bahwa proyeksi ini menunjukkan saham PT Bumi Serpong Damai Tbk diperkirakan memiliki potensi pertumbuhan signifikan dalam 1 tahun dengan peluang tertinggi mencapai 1.600. Namun, terdapat risiko jika harga turun ke estimasi minimum sebesar 1.050. Informasi ini penting untuk investor dalam meningkatkan prospek saham tersebut. Selanjutnya, dalam grafik ini menunjukkan proyeksi target harga saham untuk PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE berdasarkan analisis harga selama 1 tahun ke depan. Dalam grafik ini membantu investor memahami potensi, risiko, dan keuntungan dari saham BSDE dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan proyeksi para analisis. Selanjutnya ada sorotan kinerja dalam grafik. Yang pertama ada financial strength. Ini menunjukkan indikator kekuatan keuangan perusahaan, dan yang kedua itu ada profitability rank, peringkat profitability. Bagian ini mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan, yang dimana di situ dijelaskan warna hijau menunjukkan positif, kinerja lebih baik dibandingkan rata-rata industri atau sejarah, dan yang kuning menunjukkan netral atau perlu diperhatikan, dan yang merah menunjukkan negatif atau kinerja di bawah rata-rata. Dan grafik kecil menunjukkan tren historis kinerja indikator tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada growth rate 10/10. Ini menunjukkan skor tertinggi. Artinya pertumbuhan perusahaan dinilai sangat baik dibandingkan dengan perusahaan lain di industri sejenis. Yang selanjutnya ada likuiditas ratio.
Perusahaan memiliki likuiditas yang cukup baik, sehingga jika dibandingkan dengan rata-rata industri pada metrik tertentu seperti current ratio dan cash ratio. Namun, rasio historis menunjukkan performa perusahaan cenderung menurun dalam beberapa aspek seperti quick ratio dan cash ratio. Selanjutnya ada resiko. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE menghadapi berbagai resiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan bisnisnya. Salah satunya yaitu resiko utama adalah fluktuasi ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi yang menghambat, inflasi, dan kenaikan suku bunga yang dapat menurunkan daya beli konsumen serta minat investasi di sektor properti. Selain itu, resiko nilai tukar juga menjadi perhatian jika perusahaan memiliki utang dalam mata uang asing. Dari sisi regulasi, pertumbuhan kebijakan pemerintahan seperti peraturan perpajakan, pembatasan kepemilikan asing, dan penerapan standar lingkungan yang lebih ketat dapat menambah beban operasional perusahaan. Selanjutnya ada disclaimer, di mana laporan penelitian ini disusun untuk tujuan akademis dan bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang kinerja saham PT Bumi Serpong Damai Tbk. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari referensi yang dapat dipercaya. Namun, penulis tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, dan kebenaran informasi yang disajikan. Analisis, prediksi, atau rekomendasi dalam laporan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Setiap keputusan investasi merupakan tanggung jawab penuh individu atau entitas yang terlibat. Penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul dari pengguna informasi atau diberikan dalam laporan ini. Pembaca disarankan untuk menggunakan penelitian ini secara bertanggung jawab dan mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum membuat keputusan apapun. Sekian hasil riset report kami pada PT Bumi Serpong Damai Tbk. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.